Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat malam kepada semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabatku, sedulur dan kawan seperjuangan satu frekuensi. Tentunya kami menyapa pada para pemirsa pecinta ilmu yang selalu setia di channel Ahmad Zaki Sena ini dalam kajian ilmu tasawuf, jati diri, dan spiritual. Pada malam kali ini saya akan membahas tentang rahasia puasa. Nah, dalam pembahasan rahasia puasa ini saya akan memberikan suatu 3 garis besar, dan pembahasan kami ambil dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah kenapa puasa bisa menembus alam malakut? Kenapa puasa bisa menembus alam malakut? Pertanyaan yang kedua adalah kenapa puasa bisa mencetak dan menggodok, menggembleng suatu keilmuan, sehingga dengan keilmuan itu bisa menjadikan keilmuan yang real, yang matang dalam diaplikasikannya dalam ilmu-ilmu tertentu. Biasanya bisa digunakan dengan ilmu kedikjayaan, kekanuragaan, kedikjayaan. Apakah itu jenisnya itu ilmu lembu sekilan, puas dengan ilmu Braja Musti, ya, Amma Rasuli, dan macam-macamnya, contohnya rengkah gunung, berbagai macam ilmu. Tapi dengan puasa itu bisa dicetak, ilmu itu bisa aktif. Kenapa? Rahasianya apa? Dan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga adalah kenapa dengan puasa bisa mencetak orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Bagaimana dalam ayat Al-Qur'annya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, dengan puasa jadi orang yang bertakwa. Apa rahasianya? Mari kita simak, belajar bareng-bareng bersama saya. Pertama, pembahasan pertama, kenapa puasa itu bisa menembus alam malakut? Karena dengan puasa itu dirinya sudah meniapkan secara komitmen, secara keutuhan untuk menjalani suatu puasa, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa secara syariat dan puasa secara hakikat, untuk menahan dari mulai fajar sodik, ya, dari mulai subuh fajar sodik, keluarnya fajar, sampai dengan tenggelamnya matahari atau dengan istilah maghrib. Nah, dengan puasa tersebut maka unsur nasutiyah, unsur mulkiyah, unsur nasutiyah mulkiyah itu adalah unsur keinginan hasrat bumi, unsur hasrat jasad. Sedangkan manusia itu terdiri dari 2 unsur, jismani dan unsur rohani. Unsur jismani itu adalah alamnya, alam semesta ini, atau alam bumi, atau alam nasut, atau alam mulki namanya itu dalam istilah tasawufnya. Dan sedangkan ruhaninya itu alamnya alam langit. Ruhani itu adalah alam langit. Jadi apabila dari unsur nasutnya, keinginannya, hawa nafsunya, dengan komitmen tadi, puasa itu menahan segala sesuatu keinginan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan nasutnya, unsur buminya, ya, makan, minum, dan sesuatu hal keinginan hasrat jasadiahnya, nafsu jasadiahnya ditekan, maka yang akan mendominan unsur ruhaniyahnya, unsur batinnya, sehingga dengan komitmen tersebut dijalani itu akan menimbulkan suatu aura
suatu energi, ya, suatu vibrasi yang akan menuju ke frekuensi alam langit. Dari getaran vibrasi itu akan menaik, frekuensinya itu mencari levelnya sampai ke langit, sehingga tembuslah alam langit. Jadi tidak heran kalau unsur jasadiahnya itu kita tekan, kita minimalisir, kita kendalikan dengan amalan puasa tersebut tadi. Tapi kalau tidak diniatkannya tidak, ya, kurang maksimal kalau tidak diniatkan. Tapi kalau diniatkan itu akan maksimal. Penduduk langit akan mendengar konsekuensinya hamba yang sedang berpuasa, sehingga dengan berpuasa tersebut tingkatannya itu apa, puasa yang bagaimana. Kalau puasa yang keutuhan antara puasa syariat dan hakikat, sehingga akan mendodos alam malakut, sehingga alam malakut mendengarkan, memantau, melihat amalan-amalannya, sehingga amalan-amalannya akan diangkat oleh Allah, angkat di malaikat, sampaikan kepada Allah. Dan apabila amalannya itu sifatnya itu riya, tidak bermaksud hanya kepada Allah, maka nyangsang langit, sampai di langit, sehingga akan dipulangkan kembali, dilemparkan kepada orang tersebut. Itu ya alasan jawaban pertama. Oke, jawaban yang kedua, kenapa puasa bisa mencetak dan menggodok keilmuan, ya, keilmuan. Contohnya keilmuan yang akan saya itu beri contoh itu adalah ilmu Brajamusti. Kenapa dengan ilmu Brajamusti tersebut cara penggodokannya, cara menyatukan ilmu tersebut harus dengan puasa. Jadi sebagaimana tadi penjelasan yang pertama, apabila orang yang berpuasa itu dengan konsekuensi tadi berpuasa menahan segala sesuatu keinginan, hasrat, nafsu jismani, keutuhan jismani, maka akan muncul keutuhan unsur ruhaninya itu akan bangkit. Jadi di dalamnya itu maka akan keluar dua kekuatan unsur ilahiyah, unsur ruhaniyah yang menuju ke langit, satunya lagi unsur vibrasi alam semesta. Nah, vibrasi alam semesta itu akan mengumpul sehingga dari perpaduan antara unsur malakut dengan unsur kekuatan energi alam itu akan menyatu membungkus orang yang berpuasa itu, sehingga mencetak suatu frekuensi keadaan yang bisa untuk menyerap energi amalan yang ia inginkan, sehingga amalan yang ia inginkan itu akan aktif dengan tata cara energi yang diyakininya. Ibarat puasa itu adalah suatu api masakan, ya. Ada bumbu-bumbunya, ada sayur lodeh dengan bumbu-bumbunya sayur lodeh, maka tidak akan matang ini sayur itu kalau tidak ada pembakaran, tidak ada api. Maka puasa itu ibarat api menggodok agar suatu keadaan bisa menjadikan suatu frekuensi yang bisa menggodok tentang keinginan, hasrat dari keilmuan tersebut. Jadi lebih peka, orang yang berpuasa itu lebih peka, lebih sensitif dalam arti pendengaran, penglihatan, kulit, semuanya aktif, sampai sensitif dalam kegoibannya. Kegoibannya tadi dibagi menjadi dua, ada kegoiban secara malakut, ya, secara malakut unsur ilahiyah, ada unsur energi alam. Nah, bahwa alam itu memiliki energi sehingga tubuh itu dari unsur alam, unsur elemen air, elemen api, elemen udara, elemen tanah itu kalau dipanaskan itu akan menimbulkan suatu kekuatan alam, sehingga dengan kekuatan alam tersebut dengan kekuatan ilahi itu akan menyatu, membaur, sehingga akan mencetak suatu kekuatan yang akan menyerap keilmuan apa yang ia inginkan. Berarti yang dia inginkan itu adalah ilmu Brajamusti. Maka
dia akan memiliki suatu daya panas dengan keinginan cetakan daripada pikiran dan hatinya, dengan lafal-lafal yang menimbulkan atau mantra-mantra yang menimbulkan energi Braja Musti itu, energi api itu, sehingga bisa diserap dengan ketentuan-ketentuannya, dengan aturan-aturannya. Yang penting keyakinannya dan kelevelannya dalam penggodokan puasanya itu, sehingga dengan waktu tertentu akan berhasil dan bisa dipraktekkan. Yang penting keyakinannya dan penggodokan atau puasanya itu sendiri, apakah berhasil apa tidak. Yang ketiga adalah kenapa dengan puasa itu bisa mencetak orang yang bertakwa. Nah, ini tingkatannya tingkatan tasawuf. Kalau yang tadi pembahasan pertama itu bisa jadi puasanya orang awam, orang hikmah, orang ahli jawara atau orang yang suka mencari suatu kesaktian. Kalau yang puasa yang ini la'allakum tattaqun itu adalah puasanya orang yang belajar tasawuf. Yaitu apa? Kenapa bisa menjadi orang yang bertakwa? Karena di dalam puasa tersebut ada unsur pengendalian hawa nafsu. Ada unsur pengendalian hawa nafsu, sedangkan yang menghalangi diri kita itu untuk mengenal Allah itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Makanya hawa nafsu itu ada timbul dari hasrat jismania, ada hasrat nafsiyah. Nafsu itu jiwa, kejiwaan. Dan juga selanjutnya ada hasrat zauqiyah. Zauqiyah itu adalah rasa. Rasa itu maksudnya itu rasa akunya diri sendiri atau akunya itu Allah. Makanya di dalam puasa itu ada tiga tingkatan. Satu puasa am, yang kedua puasa khawas, puasa yang kedua puasa khusus, yang ketiga adalah puasa khawas atau puasa khawas bil khawas, atau yang kedua itu khawas, yang ketiganya khawas bil khawas. Puasa am itu puasa yang umum, dia hanya sebatas menahan puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi dalam melakukan perbuatannya masih menimbulkan suatu perbuatan yang tercela, perbuatan dosa. Mulutnya tidak bisa dijaga, tangannya tidak bisa dijaga, sehingga bisa menimbulkan dosa. Sehingga hasilnya apa? Rubbama so'imun laysa fi so'imihi atau fi ajzihi walakin ju'i wal atos. Banyak sekali orang yang puasa tidak mendapatkan pahala puasa atau balasan pahala puasa, tetapi mendapatkannya lapar dan dahaga. Puasa yang demikian tidak ada manfaatnya. Puasa yang kedua itu yang ada manfaatnya. Apa? Puasa yang mengendalikan segala hawa nafsu diri kita, baik yang berhubungan dengan sesuatu yang membatalkan puasa, dari fajar sidik sampai tenggelam matahari, bahkan setiap perputaran malam itu, bukannya siang saja, malam pun ikut terpantau oleh Allah, terpantau oleh para pengamat malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah. Dari siang sampai malam tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak melakukan sesuatu yang menghancurkan pahala puasa dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga puasa tersebut akan memperoleh pahala dari puasa tersebut. Dan yang ketiga, orang yang puasa yang ketiga yaitu adalah puasa khawas bil khawas. Khawas bil khawas itu adalah puasa orang yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang merusak pahala puasa. Dirinya menahan dari segala suatu perbuatan yang tercela, yang menimbulkan suatu dosa dari pagi dan juga malam. Ya, batasannya itu bukan hanya fajar sidik sampai tenggelam matahari, tidak. Dari perputaran setiap malam tidak melakukan suatu perbuatan yang tercela. Pun pula hatinya selalu memandang Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan keyakinan hatinya itu memandang apa yang dilihat hanya Allah, dan yakin bahwa Allah itu melihat dirinya, sehingga hatinya terhubung dengan Allah. Sehingga dengan perwujudan tersebut, maka dirinya meyakini segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah, hanya hak
hanya yang wujud hanya Allah. Dan yang berkaitan dengan la'allakum tatakunnya itu di level yang kedua. Di level yang kedua setelah puasa level khawas, setelah mereka orang yang berpuasa itu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang keji, dan mengharapkan dirinya itu mengharap rahmat Allah, sehingga Allah dengan rahmatnya menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Kita lihat di surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan, sesungguhnya kami menurunkan hu itu adalah apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah apa? Muhammad itu adalah apa? Nur Muhammad itu apa? Zatullah hu, ya, fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kenapa bisa lebih baik daripada 1000 bulan? Karena di dalamnya ada hu. Diturunkan hu itu kepada tadi orang yang sedang puasa, yang level 2 itu, yang dia ingin mencari suatu kebenaran, ingin mengenal Allah, ingin mencari jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, sehingga turunlah hu itu dalam hatinya, tajalinnya, diiring oleh para malaikat tadi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka para malaikat itu mengiringnya dan diiring oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu itu adalah Jibril. Fiha bi'idni rabbi min kulli amr. Dengan mengurusi segala macam permasalahan yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi hu itu adalah apa? Adalah ismul zat, ismu agungnya Allah. Ismu agungnya Allah yang tertanam dalam diri kita. Melalui apa? Melalui ruh yang terpercaya, yaitu siapa? Wali yang mursyida, ditalkin zikir oleh mursyid, oleh orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah bersih hatinya pada Allah. Itu adalah ruh yang terpercaya, ruh yang bersih, sehingga kita memperoleh Lailatul Qadar. Sehingga dengan Lailatul Qadar tingkatannya naik lagi, puasanya khawas bil khawas, hatinya selalu berzikir kepada Allah, sehingga belajar untuk melakukan suatu amal perbuatan takwa. Dengan puasa maka akan membentuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Benar-benar lebih memperhatikan segala sesuatu perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, dan menahan segala hawa nafsu yang berkaitan dengan perbuatan yang tercela, dan hatinya selalu berhubung niatnya hanya kepada Allah. Demikian pembahasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maafnya segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.